Aura ungu menutupi cakrawala. Ledakan penghalang suara bergema dari aura ungu. Semua kultivator tamu di divisi ungu memperhatikan ini. Tidak hanya dia bisa membebaskan diri, tetapi kultivasinya telah meningkat. Ekspresi Zhao Xingsa suram. Dia mengepalkan tangannya. Bukan hanya dia, tetapi saudara kedua juga terkejut. Matanya suram saat dia berdiri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi sinar cahaya ungu yang terbang menuju cakrawala. Mata Bai Wei mengungkapkan cahaya misterius dan menunjukkan senyum tipis. Adapun saudari keempat yang menjebak Wang Lin, dia sangat tenang dan tidak bergerak 1 inci. Saudara kedua, pria parubaya, menyerbu keluar dan berteriak, hari ini adalah perayaan besar sekte nasib surgawi. Siapapun yang berani merusak perayaan akan dibunuh. Ketika dia berbicara, tangannya membentuk segel dan berteriak, kekuatan bumi, cahaya kuning muncul di tangannya. Itu berubah menjadi tanah dan bergerak seperti tornado menuju aura ungu. Mata Wang Lin fokus. Dengan satu langkah dia muncul di atas awan. Pada saat ini badai pasir yang diciptakan dari kekuatan bumi saudara kedua tiba. Mata Wang Lin tenang dan dia tetap bergerak maju. Ketika dia keluar, ia membuka tasnya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Dengan satu goyangan, batasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dan mulai mengorbit di sekitarnya. Segera, itu berubah menjadi tornado hitam yang terbuat dari pembatasan. Badai pasir yang masuk dipengaruhi oleh tornado ini. Begitu badai pasir mendekat, badai itu terbelah dua oleh tornado dan kemudian diserap ke dalam tornado yang dibuat oleh bendera pembatasan. Wang Lin dengan tenang melangkah keluar dari tornado dan dengan dingin menatap saudara kedua ketika dia berkata, kamu memprovokasi saya 2 kali. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku bukan Wang Lin. Dengan itu Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi celestial di tubuhnya bergerak dan sepotong api iblis muncul di ujung jarinya. Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia berteriak, saudara ketujuh, ini adalah perayaan ulang tahun guru. Jangan bertingkah sembarangan, ada banyak kultivator di sini. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat para kultivator di sekitarnya. Semua kultivator ini menonton dengan tatapan dingin, dan tak satu pun dari mereka yang tampak memiliki niat untuk membantu siapapun. Rekan kultivator, hari ini adalah kompetisi untuk divisi ungu saya. Jika orang luar berani campur tangan, jangan salahkan sekte nasib surgawi saya jika kita melihat masalah ini di masa depan. Saat Wang Lin berbicara dengan dingin, dia mengambil langkah ke depan dan jari telunjuk kanannya menekan pria parubaya. Pria parubaya itu dengan cepat mundur. Dia telah menderita dari api iblis ini sebelumnya, dan sekarang dia melihatnya lagi, pikiran untuk mundur memasuki pikirannya. Tepat pada saat ini Zhao Xingsa dengan muram mengambil langkah ke depan dan tiba di depan pria parubaya. Saudara ketujuh, kembali ke tempat dudukmu. Hari ini bukan hari untuk kompetisi divisi ungu, katanya. Wang Lin bahkan tidak melihat Zhao Xingsa. Dia menjentikan jarinya, menyebabkan api iblis menembak, itu tiba-tiba tumbuh menjadi nyala api besar yang mewarnai awan ungu. Api iblis, banyak orang dari berbagai sekte yang telah melihat, dan mereka dapat segera mengidentifikasi api ini. Sekte nasib surgawi adalah tentang mengikuti keinginan seseorang, jadi tidak mengejutkan untuk memiliki seseorang yang dapat menggunakan api iblis. Tapi orang ini sangat asing, saya tidak pernah tahu orang ini ada di divisi ungu. Saya mendengar Zhao memanggilnya saudara ketujuh. Mungkin orang ini murid ketujuh dari divisi ungu? Bukankah Sanyun juga saudara ketujuh dari divisi ungu? Berbagai diskusi bisa didengar. Api iblis menyerang langsung pria parubaya itu. Ekspresi Zhao Xingsa suram saat tangannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, mantra langit, bumi kebebasan, cincin cahaya putih keluar dari tangan kanan Zhao Xingsa. Cincin itu mengembang dan dengan cepat mengelilingi api. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek dan berteriak, meledak. Dalam sekejap api iblis yang dikelilingi oleh cincin cahaya putih. Dalam sekejap mata, ada ledakan yang menghancurkan surga. Api iblis meledak. Ledakan itu dari dalam api iblis. Setelah itu aura iblis yang hanya bisa diciptakan oleh seseorang yang berjalan di jalan iblis melonjak kuat. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya membawa kekuatan yang tak terbayangkan mengelilingi cincin cahaya putih. Cincin cahaya putih hanya bertahan selama beberapa saat sebelum mereka terbakar menjadi abu oleh api iblis. Hanya butuh 3 napas untuk semua cincin cahaya putih terbakar menjadi abu. Ekspresi Zhao Xingsa jelek saat dia dengan cepat mundur. Bukan hanya dia, tetapi saudara kedua juga mundur tanpa ragu. Semua kultivator dari sekte lain menggunakan berbagai teknik untuk melarikan diri setelah melihat api iblis meledak. Api yang meledak menyebar lebih dari 1000 kaki sebelum akhirnya menghilang. Semua meja dalam 1000 kaki berubah menjadi abu dan bahkan awan di langit menghilang. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerang dengan pedang surgawi di tangannya. Sinar energi pedang lebih dari 10 kaki turun pada pria parubaya. Bilah setengah bulan menembak tepat setelah pedang langit diayunkan. Ketika saudara kedua menyadari bahwa dia tidak bisa mundur cukup cepat, tangannya membentuk segel dan berteriak, teknik terlarang, tubuh iblis abadi. Dengan itu, serangkaian suara berderak datang dari tubuhnya. Pada saat energi pedang dari pedang surgawi tiba, ia berubah menjadi kabut hitam.
Energi pedang membelah kabut hitam menjadi dua. Namun kabut itu bergerak ke samping. Itu bermaksud melarikan diri. Wang Lin mencibir dan melemparkan pedang langit. Pisau setengah bulan selangkah lebih cepat. Dia masuk ke kabut hitam dan mengamuk. Teriakan menyedihkan terdengar dari dalam kabut. Zhao Xingsa menatap Wang Lin tetapi tidak menghentikannya. Wang Lin bahkan tidak melihat Zhao Xingsa. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Ketika dia muncul, dia berada di tempat di mana kabut hitam akan melarikan diri. Wang Lin dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan bisa pergi." Kabut hitam yang berserakan itu mati-matian berusaha bersatu ketika raungan pria parubaya yang marah datang dari dalam. "Hari ini adalah perayaan ulang tahun guru. Jika kamu membunuhku, maka kamu pasti akan diusir dari sekte." Mata Wang Lin dingin saat dia mengeluarkan Soul Lasher. Dengan satu ayunan, kabut hitam yang mulai menyatu runtuh lagi. Pada saat yang sama jiwa asal pria parubaya itu tersingkir dari kabut. Begitu jiwa asal terbang, Wang Lin menyerbu ke arah jiwa asal. Jiwa asal mengeluarkan jeritan dan entah bagaimana berteleportasi. Wang Lin menjadi suram, dia mengayunkan Soul Lasher. Dengan ledakan, jiwa asal 1000 kaki jauhnya bergetar dan hampir runtuh. Sebuah tanda yang dalam muncul di punggungnya dan sejumlah besar esensi energi celestial melonjak keluar. Tubuh Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul, dia berada di depan jiwa asal dan dia meraihnya. Jiwa asal mengungkapkan ekspresi teror dan ketika akan berbicara, Wang Lin melemparkannya ke bendera jiwa. Wang Lin kemudian berbalik untuk melihat Zhao Xingsa yang sedang menonton, dan berkata, "Kamu berikutnya." Zhao Xingsa menatap Wang Lin dan tiba-tiba tersenyum. "Saudara ketujuh, Anda membunuh saudara kedua dan melanggar aturan sekte. Penatua disiplin tolong tangkap dia dan kirim dia ke guru untuk penilaian." Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia dengan dingin berkata, "Siapapun yang berani menghalangi saya adalah musuh saya." Dengan itu dia berjalan menuju Zhao Xingsa. Para penatua disiplin saling memandang dengan ragu, tidak ada satupun yang berani bergerak. Ekspresi Zhao Xingsa berubah jelek dan dia mundur beberapa langkah. Dia menoleh melihat Bai Wei dan sister keempat dan berteriak, "Kakak keempat." Wanita yang tenang itu mengangkat kepalanya. Dia dengan tenang menatap Zhao Xingsa dan berkata, "Saya membalas budi Anda 3 bulan yang lalu dan bahkan setuju untuk tidak bersaing dengan Anda untuk posisi murid sejati. Sekarang berikan alasan yang bagus mengapa saya harus membantu." Zhao Xingsa mengepalkan giginya dan berkata, "Bagus." Dia kemudian menoleh ke arah Wang Lin. Matanya mengungkapkan sedikit niat gelap ketika dia berkata, "Saudara ketujuh, saya berencana untuk menggunakan mantra ini selama kompetisi untuk tempat murid sejati, tetapi karena Anda memaksa saya, maka saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan mantra ini." Saat Zhao Xingsa berbicara, tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan mantra yang sangat kompleks. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia membuka mulutnya dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Dengan satu goyangan, jiwa utama yang tersisa semua muncul. Di bawah perintah Wang Lin, jiwa-jiwa utama ini semua diarahkan ke Zhao Xingsa. Pada saat yang sama Wang Lin melemparkan perangkap binatang, itu berubah menjadi kereta perang yang mendarat di sampingnya. Zhao Xingsa mendongak, dan ilusi iblis raksasa muncul di atas kepalanya. Iblis ini tingginya lebih dari 1000 kaki dan memiliki 2 tanduk. Meskipun itu adalah ilusi, itu melepaskan aura iblis yang kuat. Iblis ini sangat besar. Tangannya yang besar dengan paku yang terlihat seperti pedang menunjukkan betapa tidak normal benda ini. Pada saat ini mata iblis tertutup, tetapi kepalanya melambai maju mundur seolah-olah bisa terbangun kapan saja. Di bawahnya adalah Zhao Xingsa berwajah pucat. Jelas ini memiliki efek samping. Ada simbol aneh yang berkedip di dahi Zhao Xingsa. Setiap kali simbol ini melintas, iblis akan menjadi lebih solid, dan pada saat yang sama tubuh Zhao Xingsa akan melemah. Saat benda ini muncul semua anggota dari berbagai sekte terkejut dan cepat tersebar. Bahkan 6 penggarap ascendant mengungkapkan cahaya misterius di mata mereka. Satu orang yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam 7 hari terakhir, orang yang perhatiannya hanya bergeser ketika dia melihat Wang Lin menggunakan api iblis, satu-satunya kultivator ascendan tahap akhir di sini, kepala tetua dari sekte awan air, mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Setan kuno." Seorang lelaki tua di sebelah Jiang Tianzun berkata, "Rekan kultivator Jiang, apakah ini benar-benar setan kuno legendaris?" Jiang Tianzun merenung sebelum menjawab, "Ini sangat mirip." Meskipun jiwa-jiwa utama Wang Lin yang dikirim melihat iblis, mereka masih menerjang Zhao Xingsa. Mata Zhao Xingsa mengungkapkan cahaya misterius saat dia menunjuk ke kekosongan. Saat dia bergerak, ilusi raksasa di atasnya bergerak juga. Tangan iblis raksasa bergerak seperti yang dilakukan Zhao Xingsa. Aura kompleks mulai menyebar. Sebenarnya aura itu berasal dari jari ilusi di atas Zhao Xingsa. Aura ini jauh lebih kuat dari energi spiritual dan tidak lebih lemah dari energi celestial. Itu sama dengan kekuatan ledakan api iblis Wang Lin. Jiang Tianzun mengambil napas dalam dan berkata, "Kekuatan setan." Mata Wang Lin menjadi serius ketika dia melihat pusaran merah muncul di mana Zhao Xingsa menunjuk. Jiwa-jiwa utama kehilangan kendali dan mulai tersedot ke arah pusaran merah. Wajah Zhao Xingsa pucat, tetapi wajah ilusi mulai membiru dan matanya bergetar seolah-olah bisa terbangun kapan saja.
Mata Wang Lin dingin. Bendera jiwa muncul. Dengan satu goyangan itu menarik jiwa-jiwa utama keluar dari pusaran merah. Pada saat Wang Lin memulihkan jiwa-jiwa utama, iblis di atas Zhao Xingsa mengeluarkan raungan. Matanya terbuka, menampakkan tatapan yang bisa menyebabkan hati makhluk hidup bergetar jika mereka melihatnya. Matanya sangat dingin. Wang Lin hanya melihat tatapan seperti ini dari utusan surga. Setelah membuka matanya, ilusi iblis raksasa ini mengangkat tangan kanannya dan mengarah ke Wang Lin. Pada saat yang sama Zhao Xingsa juga mengangkat tangannya. Wang Lin dengan cepat mundur dan mulai membentuk segel. Dia kemudian mundur di sebelah kereta perang dan memukulnya dengan telapak tangannya. Raungan keras datang dari kereta perang ketika binatang roh yang menolak untuk tunduk pada apapun muncul. Matanya yang kejam segera fokus pada iblis itu. Binatang roh itu segera menyerbu ke arah iblis, tidak peduli tentang hal lain. Mata iblis itu bersinar. Itu berbalik ke arah binatang roh. Setelah mengubah targetnya, raungan keras kepala binatang buas memenuhi area saat menarik kereta perang untuk secara langsung menabrak iblis. Namun setelah raungan gemuruh bergema karena tabrakan, binatang roh melewati tangan iblis dan langsung masuk ke tubuh iblis. Iblis raksasa itu mengungkapkan ekspresi misterius dan mengarahkan tangannya ke dadanya. Itu menyeret makhluk buas itu keluar dari dadanya, lalu dengan dingin menatap makhluk buas itu dan hendak melahapnya. Makhluk jahat, berhenti untuk orang tua ini. Raungan tiba-tiba datang dari sekte utama sekte nasib surgawi. Setelah suara ini terdengar, iblis itu menunjukkan ekspresi berjuang sebelum mengeluarkan desahan dan membiarkan binatang buas pergi. Tubuhnya segera menyusut lalu kembali ke Zhao Xingsa. Simbol di dahi Zhao Xingsa melintas dengan keras beberapa kali sebelum akhirnya menghilang. Zhao Xingsa batuk darah saat dia menekan serangan balik. Dia kemudian menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyum menakutkan. Setelah binatang roh dilepaskan, itu tidak berjuang atau mengaum. Itu melirik Zhao Xingsa sebelum kembali ke kereta perang dan berubah kembali menjadi perangkap binatang. Pada saat ini awan merah melintas di cakrawala dan itu mulai berkumpul sampai mereka mengambil bentuk seorang pria tua mengenakan jubah merah. Wajah orang ini merah padam, dia dipenuhi aroma anggur dan dia membawa labu besar di belakangnya. Setelah dia muncul, dia memarahi, "Apa yang kalian lakukan? Jika bukan karena kalian berkelahi, bagaimana mungkin orang tua ini dikirim oleh Alser?" Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meraih perangkap binatang. Dia kemudian pindah ke meja dan mengeluarkan kursi yang berjarak 3 kursi dari suster keempat. Ini adalah kursinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan kemudian duduk. Zhao Xingsa menatap pria tua berwajah merah itu, menggenggam tangannya, dan berkata, "Murid menyapa Paman Tuan Cilai." Pria tua berwajah merah memandang Zhao Xingsa dan bertanya, "Kamu kenal saya?" Zhao Xingsa mengangguk, "Ketika murid memasuki sekte 2000 tahun yang lalu, saya bertemu Paman Guru sekali." Pria tua itu mendengus, "Bahkan jika kamu tahu, itu tidak berguna. Roh iblis di tubuh Anda baru saja mulai tumbuh, namun Anda mencoba menggunakannya dengan paksa. Tunggu saja hukuman tuanmu." Dengan itu dia mengulurkan tangan dan meraih Zhao Xingsa, lalu pandangannya beralih ke Wang Lin. Dia mengungkapkan tatapan tertarik dan tersenyum. "Anak kecil, tuanmu memiliki harapan besar padamu. Kakak senior Anda ini tidak akan muncul dalam kompetisi untuk tempat murid sejati untuk divisi ungu Anda, sehingga Anda dapat tenang." Dengan itu pria tua itu menggenggam tangannya pada para kultivator di sekitarnya dan berkata, "Saya percaya ada beberapa kultivator di sini yang mengenal saya. Hari ini pertempuran antara junior divisi ungu telah merusak mood. Saya harap kalian tidak tersinggung." Jiang Tianzu memandang Cilai berkata, "Senior terlalu memikirkannya. Bagaimana suasana hati kita bisa hancur? Sebenarnya pertarungan antara junior membuat kita semua merasa lega, karena divisi ungu akan memiliki penerus yang kuat." Setelah dia selesai berbicara, orang lain segera mengikuti. Segera, hampir setiap kultivator yang hadir menyuarakan pendapat yang sama. Cilai tertawa berkata, "Jangan beri kedua murid nakal ini pujian. Besok akan terjadi ketika saudara senior saya, Alser, akan mengajar Dao. Semua orang, saya masih ada urusan, jadi saya akan pergi." Dengan itu Cilai bergerak dengan Zhao Xingsa di tangannya. Dia keluar sebagai awan merah dan menghilang ke cakrawala. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun sejak orang tua itu muncul. Dia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam satu tegukan. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang merenung. Mantra macam apa yang telah digunakan Zhao Xingsa? Itu tidak terlihat seperti serangan domain, dan itu mirip dengan teknik dewa kuno. Dari apa yang dikatakan orang tua itu adalah roh iblis yang baru saja terbentuk di tubuh Zhao Xingsa dan tidak dapat digunakan secara bebas. Saat ia merenung, beberapa orang dari berbagai sekte datang untuk bersulang ke Wang Lin. Pertempuran Wang Lin sebelumnya menunjukkan dia dengan mudah membunuh saudara kedua divisi ungu dan memaksa saudara senior untuk menggunakan kartu asnya.
Tapi siapapun bisa tahu bahwa mantra yang digunakan Zhao Xingsa adalah mantra yang menyebabkan luka berat pada dirinya juga. Semua orang bisa tahu dari wajah Zhao Xingsa bahwa dia akan menderita serangan balasan yang kuat. Dan saudara ketujuh bahkan tidak bertindak sendiri. Dia hanya menggunakan harta sihir untuk bertarung. Meskipun mereka tidak yakin tentang siapa pemenangnya jika pertarungan berlanjut, dari cara Chili berbicara, semua orang bisa mengatakan betapa pentingnya saudara ketujuh ini bagi Alser. Kalau tidak, mengapa hanya Zhao Xingsa yang dibawa pergi sementara saudara ketujuh dibiarkan dengan kata-kata yang baik? Para kultivator menjadi semakin licik seiring bertambahnya usia, dan orang-orang yang datang ke perayaan itu tidak sederhana. Di mata mereka Wang Lin pasti akan menjadi murid sejati, jadi berteman dengan dia sekarang pasti akan bermanfaat di masa depan. Karena alasan ini banyak orang yang datang untuk bersulang dengan Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan pikirannya dan menyapa semua orang sambil tersenyum. Dia ingin memiliki pijakan yang kuat di planet Tianyun, jadi tidak ada salahnya berteman di luar sekte. Pada hari terakhir dari festival 7 hari, perayaan divisi ungu mencapai puncaknya ketika Wang Lin menggantikan Zhao Xingsa sebagai pusat perhatian dan minum dengan semua orang. Adapun Bai Wei dan suster keempat, tidak banyak orang yang menyambut mereka. Ketika malam datang, orang-orang mulai berserakan. Wang Lin memegang gelas anggur saat ia bersulang dengan Jiang Tianzun. Setelah Jiang Tianzun pergi, tatapan Wang Lin pindah ke suster keempat.